Perkenalkan, nama saya Justina Tersdai dengan NIM 23120.175, kelas 3C, Prodi Akuntansi. Di sini saya membuat video mengenai rangkuman materi dari materi 7 sampai materi 12, budaya lahan kering untuk memenuhi UAS budaya lahan kering. Baik, langsung saja pada materi yang pertama. Baik, materi yang pertama yaitu integrasi pengelolaan potensi darat dan pesisir serta lautan secara berkelanjutan. Pengelolaan potensi darat, pesisir, dan lautan secara berkelanjutan adalah pendekatan yang menyelesaikan eksploitasi sumber daya dalam alam dengan pelestarian lingkungan untuk mendukung keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama pendekatan terintegrasi. Ada 3 pendekatan. Yang pertama prinsip kesatuan ekosistem, di mana darat, pesisir, dan laut saling terkait sehingga pengelolaan satu kawasan akan memengaruhi kawasan lainnya. Yang kedua ini kolaborasi multisektor, di mana melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, ilmuwan, dan sektor swasta. Yang ketiga perencanaan tata ruang, integrasi tata ruang dan darat dan laut untuk mencegah konflik pemanfaatan sumber daya. Yang kedua ini pemanfaatan potensi secara berkelanjutan, ada 3 potensi. Yang pertama darat, pengelolaan lahan pertanian, hutan, dan perkebunan dengan teknik konservasi tanah dan air. Yang kedua pesisir, pelestarian ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem. Dan yang ketiga ini laut, yaitu pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui kuota tangkap, zona larangan, dan teknologi ramah lingkungan. Poin yang ketiga yaitu tantangan pengelolaan. Ada tiga tantangan. Yang pertama ini kerusakan ekosistem akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim. Yang kedua ketidakseimbangan kebijakan, di mana kebijakan sering terfokus pada satu sektor tanpa mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah, dan kurangnya partisipasi masyarakat, di mana minimnya edukasi pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan. Poin yang keempat ini strategi pengelolaan, di mana ada 4 strategi, yaitu yang pertama penguatan regulasi, penegakan hukum untuk melindungi kawasan konservasi dan membatasi eksploitasi. Dan yang kedua yaitu rehabilitasi lingkungan, yaitu restorasi mangrove, penghijauan lahan kering, dan rehabilitasi terumbu karang. Yang ketiga pemantauan dan evaluasi. Dan yang keempat yaitu pemberdayaan ekonomi lokal, di mana meningkatkan mata pencarian berbasis lingkungan seperti ekowisata dan perikanan berkelanjutan. Poin yang kelima ini ada keuntungan pendekatan berkelanjutan. Ada 3 keuntungan, yaitu pertama ekologis, di mana menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang kedua ekonomi, keuntungannya yaitu mendukung keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang. Dan sosial, yaitu keuntungannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan yang adil dan lestari. Poin yang ketiga yaitu tantangan pengelolaan. Ada tiga tantangan. Yang pertama ini kerusakan ekosistem akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim. Yang kedua ketidakseimbangan kebijakan. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu peluang bisnis pertanian lahan kering, pariwisata, dan sumber daya perairan. Yang pertama ini peluang bisnis pertanian lahan kering. Karakteristik dari lahan kering yaitu lahan kering memiliki curah hujan rendah dan kondisi tanah yang kurang subur, serta membutuhkan teknik budaya dan pengelolaan khusus untuk meningkatkan produktivitasnya. Ada peluang bisnisnya. Poin pertama ini budidaya tanaman tanah kekeringan, yaitu terdiri dari kopi, jagung, singkong, kacang-kacangan seperti kedelai dan kacang tanah, dan tanaman obat seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Yang kedua teknologi pertanian inovatif. Ada 4 sistem, yaitu sistem irigasi hemat air, penggunaan varietas unggul tahan tanah kekeringan, teknologi mulsa dan konservasi tanah, serta pertanian organik. Dan poin yang ketiga ini pengelolaan hasil pertanian, yaitu produk olahan berbasis tanaman lahan kering, pengembangan agroindustri skala kecil dan menengah. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu peluang bisnis pertanian lahan kering, pariwisata, dan sumber daya perairan.
Yang pertama ini peluang bisnis pertanian lahan kering. Karakteristik dari lahan kering yaitu lahan kering memiliki curah hujan rendah dan kondisi tanah. Kita masuk pada strategi pengembangannya. Ada 3 strategi yaitu pendekatan pertanian berbasis kearifan lokal, pemberdayaan petani melalui edukasi dan akses permodalan, dan pengembangan kelompok tani dan koperasi. Kita masuk yang peluang bisnis yang kedua yaitu peluang bisnis untuk pariwisata. Nah, potensi pengembangan untuk bisnis pariwisata yaitu wisata alam, di mana terdiri dari ekowisata, wisata berbasis konservasi, pendakian gunung, dan wisata pantai dan bahari. Yang kedua wisata budaya yaitu wisata desa, festival budaya, wisata sejarah dan religi, dan pengembangan kerajinan lokal. Yang ketiga wisata minat khusus yaitu kuliner, olahraga, petualangan, dan edukasi. Kita masuk pada strategi pengembangannya. Ada 3 strategi yaitu pendekatan pertanian berbasis kearifan lokal, pemberdayaan petani melalui edukasi dan akses permodalan, dan pengembangan kelompok tani dan koperasi. Masuk pada strategi pengembangan, ada 4 strategi yaitu peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, digitalisasi promosi pariwisata, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Masuk pada peluang bisnis untuk sumber daya perairan. Nah, di sini terdiri dari sektor perikanan dan juga sektor kelautan. Sektor perikanan, yang pertama budidaya perikanan yaitu ikan air tawar seperti lele nila dan gurame, ikan air payau, dan budidaya tambak. Yang kedua pengelolaan hasil perikanan, yaitu produk olahan ikan beku, pembuatan nugget, pembuatan kerupuk, dan pengalengan ikan. Kita masuk pada sektor kelautan. Yang pertama ini budidaya laut terdiri dari rumput laut, budidaya kepiting, budidaya mutiara, dan yang kedua ini jasa klasik. Masuk pada strategi pengembangan, ada 4 strategi yaitu peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, digitalisasi promosi pariwisata, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Masuk pada peluang bisnis untuk sumber daya, dan yang kedua ini jasa kelautan yaitu terdiri dari wisata bahari, dan yang kedua ini jasa kelautan yaitu terdiri dari wisata bahari, dan yang kedua ini jasa kelautan yaitu terdiri dari wisata bahari, dan yang kedua ini jasa kelautan yaitu terdiri dari wisata bahari, dan yang kedua ini jasa kelautan yaitu terdiri dari wisata bahari, dan yang kedua ini jasa kelautan yaitu terdiri dari wisata bahari, dan yang kedua ini jasa kelautan yaitu terdiri dari wisata bahari, dan yang kedua ini masuk pada materi yang ketiga yaitu pariwisata selayang pandang, di mana pariwisata yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau keperluan lainnya yang mencakup berbagai aspek seperti perjalanan, akomodasi, makan, dan hiburan. Kita masuk pada jenis-jenis pariwisata, itu ada 5 jenis. Yang pertama pariwisata alam, itu berfokus pada eksplorasi alam seperti gunung, pantai, dan ekowisata. Yang kedua pariwisata budaya, yaitu mengunjungi tempat yang berkaitan dengan seni, sejarah, dan tradisi budaya. Yang ketiga pariwisata edukasi, yaitu kunjungan yang bertujuan untuk belajar seperti museum atau pusat penelitian. Yang keempat, pariwisata mewah, yaitu menyediakan pengalaman dan fasilitas eksklusif bagi wisatawan, serta pariwisata petualangan, yaitu aktivitas wisata yang menantang seperti trekking atau olahraga ekstrim. Masuk pada komponen utama pariwisata, di mana terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ini atraksi wisata, di mana tempat atau objek menarik yang dikunjungi wisatawan. Yang kedua akomodasi, yaitu fasilitas tempat tinggal untuk wisatawan seperti hotel atau resort. Yang ketiga transportasi, di mana yaitu sarana yang digunakan untuk perjalanan wisata. Dan yang keempat itu layanan pariwisata, layanan tambahan seperti pemandu wisata dan agen perjalanan. Adapun dampak pariwisata itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk positif yaitu meningkatkan perekonomian lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkenalkan budaya lokal. Serta negatifnya itu potensi kerusakan lingkungan, pengaruh negatif pada budaya lokal, dan masalah kemacetan. Masuk pada materi yang ketiga yaitu pariwisata selayang pandang, di mana pariwisata masuk pada materi yang keempat yaitu siapakah wisatawan itu.
Nah, wisatawan adalah individu atau kelompok yang melakukan perjalanan ke suatu tempat di luar lingkungan, biasanya untuk tujuan rekreasi, bisnis, pendidikan, atau keperluan lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, mereka menjadi elemen utama dalam industri pariwisata dan karakteristiknya memengaruhi pengembangan sektor ini. Adapun karakteristik dari wisatawan yaitu berasal dari wilayah domestik atau internasional, melakukan perjalanan sementara biasanya tidak lebih dari 1 tahun, dan termotivasi oleh berbagai tujuan seperti rekreasi, bisnis, dan atau budaya. Adapun 3 jenis wisatawan yaitu berdasarkan motivasi, di mana yaitu terdiri dari rekreasi, bisnis, budaya, dan ekowisata. Yang kedua berdasarkan gaya perjalanan yaitu independen atau kelompok, dan yang ketiga berdasarkan pengeluaran yaitu mewah, menengah, atau hemat. Adapun faktor yang mempengaruhi wisatawan yaitu kepribadian dan preferensi, beragam berdasarkan minat seperti petualangan atau relaksasi. Tren pasar, wisatawan kini lebih menyukai pengalaman otentik dan berkelanjutan, dan kondisi eksternal yaitu faktor ekonomi, keamanan, dan aksesibilitas. Masuk pada materi yang keempat, yaitu siapakah wisatawan itu. Nah, wisatawan adalah individu atau kelompok yang melakukan perjalanan ke suatu tempat. Masuk pada materi yang kelima, yaitu produk pariwisata di NTT. Nusa Tenggara Timur ini memiliki berbagai potensi pariwisata yang menarik, mulai dari keindahan alam, budaya, hingga kekayaan bahari. Berikut ini adalah produk pariwisata unggul di NTT sendiri. Yang pertama ini wisata alam, di mana terdiri dari Taman Nasional Komodo, yaitu rumah bagi komodo dan keindahan alam seperti Pulau Komodo dan Padar. Yang kedua Pulau Flores, di mana dikenal dengan Danau Kelimutu dan pegunungannya yang indah. Yang ketiga Pulau Sumba, yaitu menawarkan pantai eksotis dan budaya tradisional yang kaya. Dan yang keempat yaitu Pulau Alor, yaitu dikenal dengan keindahan alam bawah laut dan ekowisata. Yang kedua, wisata budaya, yaitu kampung adat seperti di Flores, Sumba, dan Timur yang mempertahankan tradisi dan rumah khas. Dan festival dan tradisi lokal, yaitu festival budaya dan upacara adat menarik wisatawan yang tertarik pada kebudayaan lokal. Yang ketiga ini wisata bahari, seperti pantai-pantai indah seperti Pantai Nihiwatu di Sumba dan Pantai Pink di Komodo. Dan Taman Laut Komodo terkenal dengan terumbu karang dan lokasi penyelaman yang indah. Masuk pada wisata agro, yaitu kebun kopi dan pertanian, menawarkan wisata pertanian seperti kebun kopi di Flores dan Timor. Pada wisata religi, yaitu gereja bersejarah, di mana seperti gereja katedral Atambua mencerminkan budaya Katolik yang kuat di NTT. Masuk pada materi yang kelima, yaitu produk pariwisata di NTT. Nusa Tenggara Timur ini memiliki berbagai potensi pariwisata yang menarik, masuk pada keunggulan pariwisata NTT. Ini ada 3 keunggulan, yaitu keberagaman alam dan budaya. NTT menawarkan keberagaman alam dan budaya yang memadukan keindahan alam dengan kekayaan tradisi lokal. Yang kedua, destinasi tersembunyi, banyak tempat wisata di NTT yang masih alami dan belum banyak diketahui wisatawan, memberikan pengalaman yang lebih eksklusif dan autentik. Dan yang ketiga, pengalaman wisata yang otentik. Wisatawan dapat menikmati pengalaman yang lebih mendalam tentang budaya, tradisi, dan kehidupan lokal. Nah, masuk pada tantangan potensi pengembangan, ini ada 3 tantangan. Yang pertama, aksesibilitas, yaitu akses transportasi yang masih terbatas ke beberapa daerah wisata. Peningkatan infrastruktur, yaitu diperlukan pengembangan infrastruktur pariwisata untuk mendukung kenyamanan wisatawan. Dan keberlanjutan pariwisata, yaitu pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan sektor pariwisata dengan kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Lanjut untuk materi yang keenam, yaitu promosi pariwisata di NTT. Nah, promosi pariwisata di Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan mengembangkan sektor pariwisata daerah. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam promosi pariwisata di NTT. Yang pertama ini tentu. Lanjut untuk materi yang keenam, yaitu promosi pariwisata di NTT.
Nah, promosi pariwisata di Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan mengembangkan sektor pariwisata daerah. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam promosi pariwisata di NTT. Yang pertama ini tentunya ada strategi promosi. Ada 4 strategi. Ini ada pemasaran digital, yaitu penggunaan media sosial dan platform digital untuk memperkenalkan destinasi wisata NTT. Event dan festival, yaitu penyelenggaraan festival budaya seperti Festival Komodo untuk menarik wisatawan. Berikutnya itu pameran pariwisata, itu partisipasi dalam pameran pariwisata domestik dan internasional. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan media, penggunaan media sosial dan influencer untuk mempromosikan NTT. Jadi kita menggunakan atau menyewa influencer untuk mempromosikan destinasi atau tempat pariwisata yang ada di NTT. Berikutnya ini potensi daya tarik wisata. Ada alam, yaitu destinasi seperti Taman Nasional, Komodo, dan Pantai Nihiwatu. Yang kedua ini budaya lokal, di mana tradisi dan kerajinan tangan khas yang ada di NTT. Wisata bahari, yaitu keindahan terumbu karang dan ekosistem laut seperti di Pulau Alor. Dan yang keempat ini petualangan, aktivitas trekking dan diving yang menawarkan pengalaman unik. Berikutnya ini adalah kolaborasi dengan stakeholder. Ini ada 3 poin. Yang pertama ini pemerintah daerah dan pusat. Kerjasama antara pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi untuk menyusun kebijakan, mendukung pengembangan infrastruktur dan mempromosikan destinasi. Yang kedua ini sektor swasta, di mana kolaborasi dengan agen perjalanan, hotel, restoran, dan operator tur untuk menciptakan paket wisata yang menarik dan terjangkau. Dan yang ketiga ini masyarakat lokal, di mana pemberdayaan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Lanjut untuk materi yang keenam, yaitu promosi pariwisata di NTT. Nah, promosi pariwisata di Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan mengembangkan sektor pariwisata daerah. Berikutnya ini ada pengembangan infrastruktur, di mana itu terdiri dari transportasi dan fasilitas wisata. Transportasi ini yaitu peningkatan aksesibilitas termasuk pengembangan bandara, pelabuhan, dan transportasi darat untuk mempermudah akses wisatawan. Dan yang kedua ini fasilitas wisata, yaitu peningkatan kualitas akomodasi, fasilitas umum, dan tempat wisata untuk mendukung kenyamanan wisatawan. Adapun tantangan untuk promosinya, ini ada 3 tantangan, yaitu yang pertama keterbatasan infrastruktur. Beberapa destinasi wisata di NTT masih sulit dijangkau, sehingga diperlukan pengembangan akses transportasi. Yang kedua ini kurangnya pemasaran yang terintegrasi, promosi yang belum sepenuhnya terkoordinasi antara pemerintah, sektor wisata, dan masyarakat lokal. Dan tantangan yang terakhir yaitu persaingan dengan destinasi lain. Banyak pilihan destinasi wisata membuat promosinya efektif menjadi kunci untuk membedakan NTT dari tempat wisata lainnya. Baik, berikutnya ini ada pengembangan infrastruktur, di mana itu terdiri dari transportasi dan fasilitas wisata. Transportasi ini yaitu peningkatan aksesibilitas termasuk pengembangan bandara, pelabuhan, dan transportasi darat untuk mempermudah akses wisatawan. Dan yang kedua ini fasilitas wisata, yaitu peningkatan. Baik, sekian dan terima kasih. 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 Baik, sekian dan terima kasih.